Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papandak deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Dibuka bukuna halaman 10 nya. Dinten ayeuna urang mikaweruh karangan narasi atau kita belajar memahami karangan narasi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang merak cendrawasih manuk yang paling endah sadunya ya. Nah, ini merupakan salah satu karangan narasi. Naon ari nu disebut karangan narasi teh? Karangan narasi nyaeta karangan dina wangun basa lancaran anu nyaritakeun hiji kajadian. Jadi karangan narasi itu karangan dalam bentuk prosa ya, yang menceritakan suatu atau salah satu kejadian. Ciri utamana naon dina karangan narasi teh? Ciri utamana naon? Ayana runtuyan kejadian. Adanya rangkaian peristiwa nyata sakur nu dipilampah atawa kaalaman ku tokoh, pelaku atau subjek sejena. Jadi nyata semua yang dikerjakan atau dialami oleh pelaku ya, atau tokoh dan subjek lainnya. Nah, kejadian ini disusun menggunakan macam-macam teknik ya, sehingga terwujudlah sebuah atau satu bentuk karangan. Nah, kejadian-kejadian yang diceritakan di dalam karangan narasi itu bisa merupakan kejadian yang nyata, tetapi bisa juga merupakan rekaan. Artinya, lain kejadian nyata atau kejadian sabenerna. Jadi kalau rekaan itu artinya bukan kejadian yang nyata atau kejadian yang sebetulnya ya. Karangan-karangan narasi yang berdasarkan kejadian nyata atau fakta-fakta itu misalnya biografi ya, atau riwayat hidup. Nah, biografi ini biasanya nama lengkap, terus tempat tanggal lahir, terus pendidikan terakhir. Nah, itu biasanya adanya di riwayat hidup. Nah, ini fakta nyata ya. Kemudian carita lalampahan, carita petualang, dan juga sejarah. Nah, sejarah juga fakta betul adanya. Ari karangan narasi anu rekaan, misalnya carita pondok. Nah, ini rekayasa ya, bukan atau tidak sebenarnya. Kemudian novel, wawacan, carita pantun, kemudian ada juga dongeng. Nah, di halaman 10 ini ada dongeng yang judulnya Satria. Ya, ini menceritakan seekor maung, bahasa Sunda maung ya, di Indonesia yaitu harimau. Kita baca ya, kalian juga di rumah harus membaca dan benar-benar dipahami. Aya maung keur cicing bae handapeun tangkal kiara. Jadi ada harimau sedang diam saja di bawah pohon beringin. Geus teu bisa walakaya, sudah tidak berdaya. Tina kakolotan jeung gering ripuh deui. Akibat dari umur yang sudah tua dan sakit parah. Beurang peuting gawena ngan humaregung. Jadi siang malam kerjaannya dia hanya meraung-raung. Ya, meraung-raung itu kesakitan dia ya. Kehujanan, kepanasan, teu bisa ingkah. Kehujanan, kepanasan, sudah tidak bisa beranjak. Atuh da sumawona kaduga pindah. Tidak bisa memindahkan diri. Ya, geus teu kuateun usik-usik acan. Geus teu kuat. Jadi sudah tidak kuat, tidak bisa menggerakkan badannya. Siga sahaoseun teh estu lain bobohongan. Seperti orang sekarat gitu ya. Jadi benar-benar gak bohong. Nah, seperti itu.
Selanjutnya ya, di halaman 12. Tadi nama satu-satu sejen teh mani ara ringgis sarieun. Tadinya hewan-hewan yang lain itu pada ketakutan. Eueuh nu wani deket-deket acan. Tidak ada yang berani dekat ya. Tidak ada yang berani mendekatinya gitu. Ngadenge gaur maung teh mendengar suara harimau. Tapi barang geus kanyarahoan mah, tapi setelah pada tahu semuanya yen eta maung teh keur sakarat, kalau si maung itu sedang sekarat, robae pada ngaronom. Jadi setelah tahu malah dikerumuni ya, ditarempok, dilihat, malah maung teh pada nalokeran segala. Jadi malahan mereka itu menendang harimau. Oh iya, kutan cucungikna nusok nekuk batur aing. Oh, ini makhluk yang suka memangsa teman saya itu. Cik pek aing udag dulu. Ayo kejarlah saya. Nah, omong pecang. Ya, omong pecang. Ditempokeun kana ceuli maung bari ditajong. Ya. Jadi Pecang berkata sambil berteriak ke telinga harimau sambil ditendang. Nggak boleh ya. Dan ini juga bahasanya tidak boleh ditiru. Ini mah hanya cerita dongeng dan yang bicaranya hewan ya. Kalau kita manusia nggak boleh seperti itu. Hayo sia, ari wani mah urang jogol jeung aing. Ayo kalau berani berkelahi dengan saya, katanya. Montong make pepelenyean. Jangan pura-pura kesakitan begitu. Kata siapa? Cek Munding. Munding teh apa? Kerbau ya. Bari jekuk bae digadil ku tandukna. Terus diseruduk dengan tanduknya. Kalau Munding kan punya tanduk ya. Atuh guak bae maung teh ngagorowok. Tentu saja ya. Si harimau itu langsung berteriak dan nyeri kabina-bina digadil ku Munding karena dia merasa kesakitan diseruduk sama Munding. Rupa-rupa tingkah nasa satuan teh, macam-macam tingkah hewan-hewan itu. Pada hayang mulangkeun ka nyeri. Jadi mereka semua ingin balas dendam, ya. Hayang nembongkeun ka cecep ka musuhna nu geus teu daya teu upaya. Jadi ingin menunjukkan kekesalan dia, kebencian dia kepada hewan atau musuhnya yang sudah tidak berdaya. Ngan sakadang kuda anu ngahuleng bae teh hanya seekor kuda yang diam saja, telemek teu nyarek. Tidak bicara sepatah kata pun. Gawena ngan gogodeg bae ti kaanggangan. Kerjaannya hanya geleng-geleng kepala saja dari kejauhan. Maksudnya si kuda ya yang geleng-geleng. Kenapa geleng-geleng? Karena melihat tingkah teman-temannya. Entah itu si Pecang, entah itu si Munding. Nah, jadi dia melihat tingkah laku teman-temannya. Nah, sakadang kuda ngan dikir bae. Mengapa sang kuda hanya berdikir saja? Mun jeplak bae kadinya sirahna. Injak saja kepalanya. Nah henteu inget bareto anak sampean dikrekeb ku ieu mangkeluk nu jahatna kabina-bina, cek Pecang. Tidak ingat dulu anak kamu dimangsa sama dia? Nih makhluk yang paling jahat, kata si Pecang. Pecang itu kancil. Kuda malengos, bari cuma limba. Si kuda pergi sambil merasa iba. Kadongdora wani oge kanu geus taya daya. Ya. Tidak ada gunanya berani pada makhluk yang sudah tidak berdaya. Moga aing mah jeung saturunan ulah dipaparinan tekad hayang nganiaya kanulian. Semoga
saya dan turunan saya tidak diberi rasa balas dendam kepada yang lain. Sumawana kanu geus teu daya teu upaya geusan ngalawan mah. Jadi apalagi terhadap makhluk yang sudah tidak bisa melawan. Ngadenge omongan kuda kitu sasatoan nu aya di dinya ting klemes areraeun. Dipikir mah bener oge segala omongan kuda teh. Mendengar omongan kuda itu atau ucapan kuda itu, hewan yang ada di sana merasa malu. Ya, kalau dipikir-pikir betul juga kata kuda itu. Nah, setelah kalian mendengar dongeng ini yang judulnya Satria, pasti kalian menemukan hikmah dari cerita ini atau pesan dari cerita ini. Di sini pasti ada cerita pesan moralnya. Jadi bagaimana? Pesan moralnya mengingatkan kepada kita semua kalau kita disakiti orang lain, kita tidak boleh membalasnya, apalagi orang yang sudah menyakiti kita itu sudah tidak berdaya. Seharusnya kita membantu, ya, paling tidak kita mendoakan, bukannya kita balas dendam. Nah, itu perbuatan yang tidak baik, jadi tidak boleh ditiru, seperti munding yang nyeruduk, ya, kemudian pecang yang suka nendang-nendang. Nah, itu nggak boleh. Sudahlah, biarkan saja. Seperti itu ya. Selanjutnya dibuka buku halaman 14. Hayu urang diajar nyaritakeun gambar. Nah, di sini ada anak laki-laki sepertinya pulang sekolah ya, karena dia masih menggunakan seragam sekolah, tas, sepatu lengkap. Nah, kita lihat di kalimatnya pun balik sekolah. Kalau balik sekolah itu berarti pulang sekolah. Tugas kalian hari ini yaitu kalian isi titik-titik, ya, isi jawab di sini. Kalian boleh satu kalimat juga nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian bisa meneruskan kalimat sebelumnya. Contoh, lihat kalian gambar yang pertama. Waktu balik sekolah, Agus titik-titik. Nah, waktu pulang sekolah, Agus titik-titik. Misalnya, Ibu kasih contoh yang nomor 1 ya. Waktu balik sekolah, Agus ningali anak manuk ragrag tina tangkal jambu. Nah, misalnya seperti itu. Boleh kalian isi atau kalian ganti tangkalnya tangkal apa. Tangkal itu pohon ya. Ragrag itu jatuh. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian gambar kedua kalian juga lihat Agus sepertinya mau mengambil anak-anak manuk itu ya. Nah, seperti itu kalian lanjutkan satu kalimat saja. Oke, kerjakan di halaman 14-nya saja. Ya, yang sudah menyimak terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.